Baiklah teman-teman, kita akan membicarakan sampah dan cara kita berhukum. Sebagai ilustrasi awal, saya akan menampilkan beberapa berita di media hari-hari ini. Ini berita kemarin, karena teman-teman tahu sampah lagi jadi sorotan di Jakarta misalnya, dan menjadi berita yang headline. Kemudian ini adalah gundukan sampah di salah satu TPS sampah Jakarta, menggunung dengan eskavator yang terlihat sangat kecil. Kemudian berita kemarin juga di Bali, kantor gubernur Bali dipenuhi ratusan truk sampah. Dan ini gambar dari Greenpeace. Ilustrasi menunjukkan betapa sampah telah menjadi masalah yang sangat besar akhir-akhir ini. Saya nggak akan menggunakan slide, lebih nyaman langsung whiteboard saja. Yang menjadi pertanyaan, menjadi isu adalah kita akan mencoba mengaitkan sampah tersebut dengan cara kita berhukum, cara kita menjalankan hukum. Pertama, apa sih sampah itu? Kalau kita coba lihat di Jared Diamond, karena dia salah satu buku yang sangat oke ketika membahas sejarah 13.000 perjalanan manusia akhir-akhir ini. Ini di ringkasan disertasi beliau. Di antaranya, di awal-awal itu beliau bilang begini, ini adalah percakapan antara orang Papua Nugini dengan Jared Diamond ketika dia melakukan penelitian di sana. Si Yali, orang Papua Nugini, bertanya kepada Jared, kenapa kalian membuat begitu banyak barang berharga? Barang berharga, perkakas, artefak. Dan pertanyaan tersebutlah yang memicu Jared melakukan penelitian panjang. Tapi terlepas dari itu, kata barang berharga, perkakas, artefak itu adalah kemampuan manusia dalam perkembangannya untuk menyikapi lingkungan, menghadapi tantangan supaya hidupnya lebih nyaman, lebih baik. Tapi masalahnya, ternyata barang berharga, perkakas, artefak itu akan menjadi buangan ketika sudah tidak terpakai lagi, menjadi sampah. Nah, jadi pada pokoknya sampah itu adalah ya bekas sisa kegiatan sehari-hari manusia. Atau dalam bahasa, kalau kita punya undang-undang tentang pengelolaan sampah, Undang-Undang 3 2028, itu di sana disebutkan bahwa eh, sampah itu adalah sisa kegiatan sehari-hari sisa kita sehari-hari, dan atau proses alam yang berbentuk padat. Jadi sisa kita maupun kalau di undang-undang sampah ya, sisa dari alam yang berbentuk padat, yang terdiri atas sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga atau sampah industri, dan sampah spesifik, misalnya sampah B3 atau sampah bencana alam, bekas bencana alam. Itu adalah 3 kategori sampah. Pada pokoknya adalah sisa kegiatan kita atau sisa barang berharga kita, sisa artefak kita, sisa apapun yang kita hasilkan itu adalah sampah. Nah, ternyata dalam perkembangannya semakin banyak, makin kompleks manusia, makin kompleks tuntutan untuk membuat nyaman, membuat hidup lebih makmur, lebih panjang, makin banyak barang berharga, artefak, perkakas yang dibikin. Dan itu mau nggak mau menghasilkan sedemikian banyak sampah. Dan sampah tersebut sangat berbahaya. Yang pertama, tentu bagi kesehatan. Jadi bahaya sampah pertama, kesehatan. Bahayanya kita kelompokkan
secara garis besar saja. Kemudian kedua tentu adalah metan ya, gas metan itu. Kemudian di sini tentu akan berakibat pada rumah kaca, pemanasan global, dan ini menimbulkan banyak sekali bencana. Kemudian yang ketiga, secara sosial, itu juga berakibat pada hubungan sosial yang tidak baik. Berarti dalam konteks hukum, berarti hukum yang tidak baik, hukumnya kurang oke. Ini adalah akibat dari sampah kalau tidak dikelola secara baik. Nah, saat ini di Indonesia gimana sih kondisinya? Kalau kita melihat di undang-undang dan juga dalam kenyataan, itu terbaca kalau penanganan kita saat ini sampah itu hanya sebagai buangan semata. Padahal semestinya sampah itu bisa dijadikan sumber daya. Bagaimana caranya menjadikan sumber daya? Yang pertama tentu adalah melalui pengurangan sampah. Pengurangan sampah diantaranya adalah melalui daur ulang. Kurangi, diantaranya adalah daur ulang. Selain di pengurangan, juga ada penanganan. Tangani. Jadi ditangani misalnya dikumpulkan, diolah, diproses dan sebagainya, itu adalah penanganan sampah. Ini semangat inilah yang akhirnya membuat atau dalam beberapa hari ini ada berita ramai sekali perihal PL pembangkit listrik tenaga sampah itu kan juga dalam konteks ini. Ketika kita mulai bervisi untuk sumber daya, di luar itu kan sampah kan berdaya ekonomi yang sangat tinggi, tapi kita masih hanya menganggapnya sampai di sini. Nah, sampai di sini masalah ini menjadi masalah besar ini. Mengapa demikian? Karena kalau kita ini kita sudah membicarakan perihal sampahnya. Sekarang kita gabungkan dengan cara kita berhukum. Ternyata peradaban itu sangat ditentukan oleh kemampuan bekerja sama. Jadi kalau tadi di awal saya gunakan Jared misalnya, itu akan kita lihat bagaimana peradaban kita yang sedemikian maju sekarang, itu karena kita bisa bekerja sama. Kalau dulu kita pemburu pengumpul, kemudian atau nggak usah jauh-jauh lah. Ketika bangsa kita saya mengalami tahun 80-an misalnya, banyak daerah yang belum dapat listrik. Itu susah sekali untuk bisa membaca di malam hari, bisa belajar, bisa lebih aman dan seterusnya. Jangankan handphone dan sebagainya saat itu tidak bisa. Tapi setelah kita bisa bekerja sama dengan sedemikian banyak orang, bekerja sama secara lebih efektif, kita bisa menyelenggarakan pembangkit listrik yang lebih besar, yang lebih banyak. Kemudian sekarang dengan listrik kita bisa banyak hal yang bisa dilakukan, termasuk sampai kemajuan yang ada sekarang. Itu adalah hasil dari kerjasama. Kalau ditarik jauh sekali, misalnya pakai Jared Diamond tadi ya, tentu kita dulu adalah kawanan, kemudian menjadi kesukuan, kemudian kedatuan, kemudian menjadi kerajaan, dan menjadi negara saat ini. Ini kan model lembaga, perkembangan lembaganya. Semakin maju, maka semakin bisa bekerja sama. Atau sebaliknya, semakin bisa bekerja sama, maka akan semakin maju. Jadi kemajuan sangat ditentukan oleh lembaga kemasyarakatan yang ada di sana. Atau bahasa lainnya yang diantaranya dipakai oleh Robinson sama Asimoglu, itu adalah institusi. Jadi bagaimana institusi itu bisa mewujudkan kerjasama yang baik. Kalau di sana sih sebutannya institusi yang inklusif. Nah,
institusi ini tadi, yang untuk bisa bekerja sama, bisa nyaman, itu mensyaratkan satu hal, yaitu di sini, tahu hak. Institusi atau lembaga kemasyarakatan apapun, itu akan baik kalau institusi lembaga kemasyarakatan, masyarakat itu tahu hak masing-masing. Nah, kita bicara tentang hak. Apa sih hak itu? Nah, sebentar, saya carikan. Oh, ini. Kalau Friedman misalnya bilang, hak adalah batu bata yang menjadi unsur terbentuknya bangunan hukum. Kalau nah ini Prof. Peter misalnya bilang, dalam bahasa Eropa kontinental, hak dan hukum dinyatakan dalam istilah yang sama, yaitu jus, droit, recht, dan seterusnya. Jadi pada prinsipnya, hak dan hukum adalah mata uang logam yang satu sisinya merupakan hak dan sisi lainnya merupakan hukum. Dalam bagian lainnya, di sini Prof. Peter bahkan sampai bilang, kalau mata uang logam itu adalah burung, hak itu adalah kepalanya, sedangkan hukum itu adalah ekornya. Jadi hak itu yang menentukan hukum. Sama seperti yang disampaikan oleh Friedman tadi, dasarnya hukum itu adalah hak. Kemudian hak pada pokoknya itu, kalau Prof. Peter membaginya sebagai hak orisinil dan hak derivatif. Hak orisinil misalnya hak hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Sedangkan derivatif itu adalah derivasi dari hak-hak tersebut, dari ketiga hak orisinil tadi. Misalnya, orang bisa menyewakan karena dia bisa memiliki suatu barang, maka orang tersebut memiliki hak derivatif untuk menyewakan. Kemudian hak untuk bahagia misalnya, itu juga tidak lepas dari derivasi dari hak kebebasan. Nah, dan hak itu sendiri selalu berkembang pesat. Misalnya, kalau teman-teman baca pemikiran dasar tentang hak, itu tidak pernah tetap. Jadi pengertiannya selalu berkembang, selalu bertumbuh seiring dengan perjalanan kehidupan manusia. Ini salah satu buku bagus juga, Evolusi Hak dalam teori liberal. Nah, misalnya hak misalnya di masyarakat kawanan, tentu mungkin hak miliknya, banyak yang bilang seperti itu. Hak milik pribadi adalah tidak kuat, tapi dalam masyarakat yang lebih maju, yang lebih individual, hak milik pribadi sangat kuat. Tapi dia akan berkembang, tapi pada pokoknya hak itu adalah, ya karena sama dengan hukum, adalah kesemestian-kesemestian yang dimiliki seseorang, yang dihormati oleh orang lain, dan orang tersebut juga menghormati kesemestian yang dimiliki oleh orang lain. Jadi itu adalah hak. Nah, untuk tahu hak, untuk orang mengetahui hak, memahami hak, maka orang tersebut harus memiliki empati. Empati, dan di sini akan menghasilkan namanya altruisme. Jadi empati itu adalah kemampuan kita, manusia, mulai merasakan orang lain, kemudian berhubungan dengan perasaan orang lain kira-kira gimana, tanggapannya gimana, itu adalah empati. Berupaya untuk tidak menyakiti, tidak merepotkan, tidak mengganggu. Itu adalah empati, itu sikap pribadinya. Diwujudkan dalam tindakan yang disebut sebagai altruisme. Jadi ya pokoknya tidak mengganggu hak orang lain. Itu adalah altruis.
Hak sendiri terbagi tentu di sini ada hak pribadi, kemudian di sini hak orang lain ya, dan yang sangat mengemuka itu tentu adalah hak publik. Di mana milik publik, mana milik pribadi, itu kita harus tahu. Misalnya, jalan raya itu adalah milik publik. Karena jalan raya milik publik, maka orang tidak boleh membuang sampah di jalan raya. Dengan demikian, kalau ada orang membuang sampah di jalan raya, berarti dia tidak tahu, tidak mengerti tentang hak secara baik. Dia melanggar hak, melanggar hukum. Sesederhana itu. Apakah hukum itu harus tertulis? Tidak. Ada hukum tertulis, ada yang tidak. Hukum tertulis, perda-perda pasti melarang orang membuang sampah tidak di tempatnya. Di semua perda. Di Undang-Undang Sampah, Undang-Undang 8 2008 itu mengamanatkan Pemda untuk membuat peraturan-peraturan. Dan setahu saya, di setiap perda itu pasti ada larangan untuk membuang sampah di tempat sembarangan. Nah, itu yang tertulis. Yang tidak tertulis, ya kesemestian bahwa jalan raya itu atau atau bukan tempatnya dimanapun, itu adalah milik publik yang tidak boleh kita membuang sampah sembarangan. Itu model bagaimana sampah berkaitan dengan hak publik, hak privat, berkaitan dengan empati, altruis, supaya kita mematuhi hak orang lain, mematuhi hukum. Dan ini sangat berat, karena zaman sekarang persaingan sangat ketat, kemudian tarikan empati, altruis ini adalah sifat-sifat baru dari kita. Sebelumnya kita itu ya sangat egois, kita itu sangat mementingkan diri dan kelompok, tribal sekali kita, deso sekali. Tapi seiring perkembangan zaman, itu kita sudah mulai meningkatkan pemahaman dan meningkatkan kesadaran, kerjasama itu akan baik. Sehingga orang yang memiliki empati, yang altruis, inilah yang akan survive. Sekarang makin banyak orang yang bagaimanapun dalam perkembangannya, oke, kita sekarang masih ada pelanggaran, masih ada perang, masih ada apa macam-macam, tapi tidak separah di zaman dahulu. Ke depan, karena apa ya? Karena makin banyak empati, makin banyak altruis. Kalau teman-teman bisa lihat di antaranya, sebentar saya carikan, itu misalnya tulisan buku-buku yang seperti ini, itu adalah menunjukkan betapa evolusi altruisme itu telah menghasilkan perkembangan kita menjadi semakin lebih nyaman, lebih beradab. Dan akan semakin banyak. Oke, masih ada masih ada lah yang menjengkelkan sekelompok orang yang memilih kelompok kecilnya saja, mengakali sistem. Tapi kemudian mengakali seperti itu, tapi lama-kelamaan akan terkikis. Dalam perjalanannya seperti itu. Tapi apakah ke depan akan selalu menjadi lebih baik atau tidak, ya kita tunggu sejarah. Tapi perjalanan belasan ribu tahun menunjukkan hal tersebut. Dalam konteks demikian, kita bisa memahami kalau Friedman misalnya, yang bilang sistem hukum itu, dia akan bilang ada substansi, kemudian ada struktur, tapi yang sangat penting itu adalah justru di kulturnya. Kita bisa membuat aturan yang bagus, membentuk aparatur, membentuk organisasi yang bagus, tapi kalau kultur penegakannya, kultur itu baik internal maupun eksternal, kultur aparatur penegak hukumnya maupun oleh masyarakatnya, itu tidak bagus, ya ini nggak akan jalan. Keduanya ini disebut sebagai statis, yang dinamis itu adalah ini. Dalam konteks demikian,
Justru yang paling penting itu adalah kultur. Yang paling penting itu adalah di masyarakat. Sampai pada titik ini kita dapat disimpulkan bahwa perjalanan kemanusiaan kita yang sedemikian panjang itu adalah upaya mewujudkan pola kerjasama yang baik, yang penuh dengan empati dan altruis. Karena dengan demikian, hukum akan berjalan, hak akan tertunaikan. Untuk mewujudkan ini tadi, jadi ada institusi-institusi ini tadi kan, yang paling sekarang, yang paling oke, itu disebut sebagai negara. Institusi terbesar, terkuat saat ini. Ke depan ya mungkin akan berkembang, tapi bentuknya entah. Pada pokoknya, negara termudahnya itu kan, kalau kita melihat dari sisi kelembagaannya ya tentu adalah eksekutif, legislatif, yudikatif. Negara itu legislatif, eksekutif, yudikatif. Kalau legislatif itu adalah membuat undang-undang, Formal Gazette itu, yang harus dilakukan oleh semua warga dan aparatur negara, lembaga negara. Kemudian eksekutifnya melaksanakan, yudikatif pada pokoknya adalah mengadili jika ada pelanggaran terhadap undang-undang yang dibuat oleh legislatif. Nah, dalam hal sampah misalnya, legislatif sudah bikin undang-undang. Undang-Undang 8 2008, eksekutif sudah diberi kewenangan, kemudian prosedur bagaimana menangani sampah. Yudikatif juga demikian, ada di sana misalnya ketentuan pidananya, kemudian sanksi administratif dan sebagainya yang bisa masuk ke kekuasaan yudikatif. Negara dalam hal ini tadi, yang pada pokoknya itu adalah ini, mengintervensi masyarakat dalam konteks sampah itu bisa melalui 3 cara. Intervensi negara. Kalau ini kan lazim misalnya ini adalah si Swedlow ya, Irving Swedlow. Intervensi itu bisa melalui langsung direct operation. Kemudian setelah direct operation juga ada direct control. Direct control sama yang pemengaruhan itu, direct influence. Ini bagaimana negara melakukan intervensi, melakukan tugasnya untuk mengelola sampah. Pertama misalnya direct operation, tentu negara bikin TPS, kemudian tempat pengelolaan sampah itu, kemudian mengangkut sampah dan seterusnya. Itu adalah direct operation. Kemudian kalau direct kontrol itu misalnya negara banyak menggunakan perizinan. Jadi tindakan ini diizinkan atau tidak dan seterusnya. Itu adalah direct control supaya mengurangi sampah atau sampahnya itu bisa dikelola dengan baik. Tindakan tertentu diizinkan, memasukkan sampah dari luar negeri ke Indonesia benar-benar dilarang misalnya. Itu menggunakan instrumen izin. Kemudian memberi insentif atau melarang penggunaan plastik. Itu adalah mekanisme-mekanisme perizinan. Saya sih membayangkan betapa enaknya suatu saat air minum itu tidak di plastik misalnya. Itu bisa menggunakan instrumen perizinan. Kemudian direct influence misalnya itu menggunakan ya kayak diberi penghargaan bagi warga untuk yang mengelola sampah dengan baik. Kota diberi Kalpataru, atau apa itu sekarang namanya? Ya kota-kota yang bersih itu dan seterusnya. Itu adalah direct influence. Juga
ke kampus, ke lembaga-lembaga institusi, macam-macam, untuk melakukan penyuluhan tentang kebersihan. Itu adalah model-model bagaimana negara melakukan intervensi masalah sampah. Dan itu harus, karena itu tadi, mengapa? Ya karena kan kita sudah sampai tahap negara yang hak publik kita dikelola oleh negara, kalau pakai Diamond tadi. Maka ya negara ya harus optimal untuk melakukan pengelolaan terhadap sampah. Selanjutnya, bagaimana negara itu bisa optimal? Tentu di sini kekuasaan yang paling besar kan di eksekutif. Itu dikenal ada namanya sarana pemerintahan. Ada yang menggunakan istilah instrumen pemerintahan, saya menggunakan sarana dari Prof. Hajon dan kawan-kawan itu. Sarana pemerintahan pertama adalah peraturan perundang-undangan. Kalau undang-undangnya tadi sudah ada, tentu di pemerintah adalah yang di bawah pemerintah. Misalnya PP, ada PP tentang pengelolaan sampah. Kemudian di perda-perda, itu banyak sekali perda, di setiap kabupaten kota pasti ada perda tentang sampah. Gubernur juga pasti ada perda tentang sampah. Ini adalah sarana peraturan perundang-undangan. Sarana kedua adalah keputusan. Disebut keputusan administrasi pemerintahan, keputusan TUN, sama aja. Pada pokoknya itu adalah penetapan langsung, penetapan yang konkret terhadap suatu hal. Misalnya, lembaga ini atau PT ini diizinkan untuk mengelola sampah. Itu adalah model-model keputusan. Kemudian selanjutnya adalah tindakan. Tindakan administrasi pemerintahan, tindakan TUN sama aja. Adalah tindakan langsung, tindakan nyata, tindakan konkret oleh pemerintah, tindakan faktual untuk mengatasi pelanggaran terhadap sampah. Misalnya ada sampah yang menumpuk, kemudian pemerintah karena sangat kotornya suatu jalan, pemerintah harus menutup jalan tersebut untuk membersihkannya misalnya. Itu adalah bentuk-bentuk tindakan administrasi pemerintahan. Kemudian selain itu ada namanya rencana atau head plan. Misalnya pemerintah merencanakan kawasan ini sebagai kawasan sampah, rute untuk pembuangan sampah. Kemudian setiap pembangunan perumahan itu harus ada pengolahan sampahnya dan seterusnya, komposnya dan seterusnya, itu adalah rencana. Kemudian sarana keperdataan, misalnya menggunakan instrumen keperdataan untuk mewujudkan tujuan pemerintah. Misalnya kalau mau membangun sesuatu ya pemerintah melakukan jual beli, alat-alat sampah, alat-alat pengelolaan sampah, itu adalah menggunakan sarana-sarana hukum keperdataan. Kemudian di sini ada peraturan kebijakan atau Blitzregel. Ya, pada pokoknya ini adalah peraturan, namanya peraturan kebijakan, berarti non peraturan perundang-undangan. Misalnya berupa kebijakan, surat edaran, kemudian bermacam bentuk yang ditujukan untuk umum, yang berakibat, pada pokoknya sih kalau peraturan perundang-undangan ini kan untuk umum. Kalau di sini lebih ditujukan untuk intern, tapi akan mengakibatkan kepada umum. Itu adalah lazim disebut sebagai peraturan kebijakan. Dimaksudkan untuk melaksanakan hukum, melaksanakan peraturan perundang-undangan secara lebih baik, lebih terlaksana. Nah, ini adalah sarana-sarana pemerintah. Banyak sekali sih sarananya ini, yang semestinya itu bisa mengatasi permasalahan sampah. Tapi sekali lagi, balik lagi ke Friedman tadi, yang paling penting itu adalah kulturnya. Dan kultur itu bukan hanya soal
peraturan perundang-undangan, sarana-sarana seperti ini, bukan juga soal petugas-petugasnya, pejabat-pejabatnya, tapi kita semua yang sangat dituntut untuk bisa empati, altruis. Sesuatu yang sangat-sangat berat di zaman yang penuh dengan dinamika akhir-akhir ini. Nah, ini adalah bagaimana eksekutif menjalankannya. Sekarang terakhir, kalau ada masalah, penegakan hukum persampahannya gimana? Yang pertama tentu penegakan hukum pemerintahan, hukum administrasi itu kan pada pokoknya satu, menggunakan sarana hukum administrasi. Saranya hukum administrasi berupa misalnya sanksi administrasi, sanksi administratif. Macam-macam kan, ada Besturduang atau paksaan pemerintah ketika misalnya seseorang membuang sampah sembarangan. Kemarin di berita itu ada itu yang pakai truk, truknya bisa langsung diberhentikan, kemudian nggak boleh jalan. Itu adalah model, pada pokoknya itu termasuk Besturduang, sanksi sanksi paksaan pemerintahan, diberhentikan dulu, nggak boleh jalan. Kemudian habis itu bisa dikasih sanksi administratif, misalnya didenda sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian yang kedua, itu adalah sanksi pidana. Di undang-undang itu ada, Undang-Undang 8, juga di Perda, juga ada ketentuan sanksi-sanksi pidana bagi pelanggar ketentuan tentang sampah. Kalau yang sanksi administratif ini langsung diterapkan, kalau pada pokoknya kalau sanksi pidana ini dikenakan kepada orangnya dan melalui prosedur pidana. Kemudian yang terakhir adalah keperdataan. Ini menggunakan sanksi hukum keperdataan, misalnya hak gugat. Jadi kalau di undang-undang itu juga ada hak gugat bagi warga masyarakat, pemerintah, kemudian organisasi lingkungan, untuk yang dirugikan atas sampah itu bisa mengajukan gugat keperdataan. Ini adalah instrumen yang digunakan untuk mewujudkan pengelolaan sampah secara baik. Dari sini terbaca, soalnya sih sampah remeh sekali yang kita hasilkan. Setiap hari berapa yang kita buang, dari plastik-plastik, dari apapun. Kemudian macam-macam lah, banyak sekali sampah. Remeh sekali real sampah, tapi ini menunjukkan bagaimana kita berhukum. Apakah kita berhukum secara baik dengan mengelola sampah, empati, tidak membuang di tempat yang bukan tempatnya, di jalan, membuang di lapangan, membuang dimanapun, yang bukan tempatnya, yang pada pokoknya tidak usah kita menggunakan itu melanggar aturan atau tidak. Pada pokoknya hal tersebut adalah melanggar hak orang lain, kita tidak berempati, kita tidak berhukum dengan baik. Terus bagaimana? Ini pada paling pokok. Kemudian bagaimana prosedur dan sebagainya. Sudah kita bicarakan tadi tentang sarana-sarana pemerintahan, tentang penegakan sanksi hukum atas tindakan-tindakan pelanggaran sampah tadi. Kira-kira demikian perbincangan kita. Kapan-kapan kita berdiskusi lagi.